Salam sahabat teras inspirasi dimanapun Anda berada. Semangat pagi apapun situasi dan kondisi Anda saat ini. Kalau di sana dalam situasi pagi, ya selamat pagi. Selamat tetap semangat pagi kalaupun di sana siang, sore ataupun malam begitu ya. Dimanapun Anda berada. Oke, sekarang saya mau berbicara tentang fenomenal COVID-19 atau virus yang mewabah, yang menjadi wabah dunia begitu ya pada saat ini. Itu bisa kita katakan tulah mungkin begitu ya kan, tapi apa itu kita tidak tahu begitu ya. Yang jelas sudah menjadi uh, bencana ya, bencana dunia begitu ya, musibah dunia. Jadi dalam hal seperti ini banyak sekali orang yang berspekulasi, berasumsi dan macam-macam ya. Ada juga yang justru memperkeruh keadaan ya, mengkait-kaitkan ini dengan simbol agama tertentu dan macam-macam gitu ya, terus mengkambing hitamkan aneh-aneh begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saya mau katakan pada saat ini adalah uh, virus corona ini adalah musibah dunia yang perlu kita pahami dan kita satukan visi dan pandangan kita tentang corona adalah virus atau wabah dunia, adalah sebuah penyakit begitu ya. Jadi kita sedang berbicara tentang kesehatan, tidak ada tentang hidup dan mati seseorang gitu ya. Karena di media sosial banyak dituliskan ya, orang yang takut corona begitu ya kan, takut mati, dia tidak beriman, dia tidak bertuhan. Makanya timbul sekarang orang-orang yang merasa paling beriman, paling bertuhan begitu ya kan, paling beragama, paling memahami agama, paling beriman ya, dan bla bla banyak lagi begitu ya kan. Sekali lagi saya mau katakan, kita harus bersatu hati mendukung pemerintah, baik pemerintah dunia maupun pemerintah Indonesia pada saat ini, pemerintah daerah kita. Dan kita harus bersama-sama memerangi virus corona ini. Itu yang harus kita lakukan. Jadi masalah hidup dan yang mati saya pikir sedikit banyak saya pribadi ya paham gitu ya kan, ketika nanti diberitahu, dipertanyakan, mungkin ternyata hanya sedikit pengetahuan saya, ya sudah, saya tidak ada masalah begitu ya, karena saya berbicara sedikit atau banyaknya saya paham begitu ya kan. Berarti pemahaman saya sedikit begitu ya kan, tetapi saya paham begitu ya. Atau mungkin kalau ternyata dites dan banyak yang saya hafal dari firman Tuhan, berarti pemahaman saya banyak begitu ya kan. Oke, tidak penting banyak sedikitnya tentang pemahaman saya, karena uh, inspirasi ataupun pandangan saya ini juga pernah dikatakan oleh ahli-ahli yang juga ahli begitu ya kan di dalam bidangnya, baik di bidang medis, kedokteran, dan maupun di bidang kerohanian sendiri. Dan ini bukan satu-satunya pendapat saya, tapi saya adalah salah satu orang yang berpendapat bahwa berbicara virus corona ini, kita tidak sedang berbicara tentang hidup dan mati seseorang. Jadi semua orang sudah paham, beberapa orang sudah paham, atau mungkin semua tokoh agama paham bahwa hidup dan mati itu hanya hak prerogatif Tuhan. Hak dan kuasa Tuhan sajalah yang berkuasa untuk mencabut nyawa seseorang begitu ya kan. Hidup dan mati deal ya, kita semua sepakat bahwa itu adalah urusan Tuhan, ranahnya Tuhan. Nah sekarang yang kita mau bicarakan adalah masalah kesehatan. Virus corona ini kita tidak sedang berbicara tentang hidup dan mati. Jadi jangan ada yang merasa paling beriman, paling berhikmat begitu ya kan, paling dekat dengan Tuhan, paling tahu dengan Tuhan begitu, jangan seperti itu. Jadi saya mau mengutip salah satu ayat ya, dalam Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berhikmat berjalan terus ya. Orang bodoh berjalan terus, lalu kena celakalah dia begitu ya kan. Jadi orang yang tak berhikmat berjalan terus, artinya kita tidak sedang berbicara hidup dan mati. Kalau masalah karena virus corona terus kemudian mati, itu urusan Tuhan, bukan ranah kita. Sekarang ranah kita sebagai sesama manusia adalah menjaga
Kalau kita seandainya kita terkena virus, kita memaksakan diri untuk menentang pernyataan pemerintah, kebijakan pemerintah begitu ya, kita memaksakan diri beribadah bersalaman dan macam-macam begitu ya kan, karena kita berpikir oh kita punya Tuhan, kita berdoa saja. Ini bukan solusi Bapak Saudara ya. Justru Anda sedang menyebarkan virus-virus kematian. Apakah itu tidak berarti Anda sedang membunuh orang lain? Apakah itu tidak berarti Anda sedang menularkan sebuah penyakit? Oke, penyakit itu mungkin kalau walaupun kita kena corona, kalau Tuhan tidak menghendaki kita mati, kita tidak akan mati. Oke, ini ya poinnya, kita tidak akan mati. Tetapi kita sedang memberikan penderitaan kepada orang yang terkena sakit, terkena corona, sakit penyakit. Sebenarnya sakit penyakit apapun begitu ya kan. Tapi kan dalam hal ini yang begitu luar biasa cepat melesat begitu ya kan, adalah virus corona. Nah, karena ini baru, makanya kita menghindari keramaian dulu, di rumah aja ya, mengurangi pertemuan dengan banyak orang ya. Itu karena masih baru, belum ditemukan sifat-sifat aslinya corona ini bagaimana. Ya nanti kalau sudah berlalu, sudah diketahui oleh tim medis bahwa sifatnya seperti ini, karakternya seperti ini, cara melawannya seperti ini, mungkin semua boleh berjalan normal. Untuk sementara ini sambil kita memahami, mungkin tim medis memahami karakternya, bagaimana cara menghindarinya atau menangkalnya begitu ya kan. Jadi sementara ya kita ikuti aja program pemerintah. Ketika di tempat kita itu memang masih aman ya, kita boleh tetap beribadah berjamaah begitu ya, baik di masjid, di gereja, di kelenteng, di pura, dan di mana-mana ya, di vihara atau dimanapun Anda beragama ya boleh, tidak masalah. Tetapi tetap walaupun tidak terjangkit, walaupun masih daerah yang dinyatakan aman, steril, kita juga harus tetap menjaga jarak 1 meter lebih ya, saya bilang 2 meter begitu ya, 2 meter ya, kita jaga jarak aman kita. Jadi kita sama-sama menjaga ya. Tetapi lebih baik kalau memang sudah ada tanda-tanda dan macam-macam, jadi kita tidak sedang berbicara kematian ya, kita tidak sedang berbicara hidup dan mati karena itu urusan Tuhan. Kita sedang berbicara kesehatan. Jadi kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, atau dia menghindari malapetaka itu. Tetapi orang yang tidak bijak, dia berjalan terus, orang bodoh berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi sudah tahu virus corona ini menyebar begitu luas, sudah ada yang terjangkit, dia tetap beribadah, dia tetap bersama-sama beribadah karena berpikir bahwa ada Tuhan, berdoa saja, ya doanya tidak cukup. Tuhan sudah memberi hikmat kepada kita. Mari kita bersatu hati, tekadkan niat di dalam hati dan semangat untuk bersama-sama memberantas coronavirus ya, atau paling tidak menghentikan penyebaran virus corona. Kita dukung tim medis, tim pemerintah ya, dan dunia bersama-sama kita berjuang melawan virus corona dengan cara menghindari pertemuan dengan banyak orang, di rumah aja, jangan kumpul-kumpul sementara waktu. Tuhan memberkati. God bless you all.